Dan jamaah sekalian ini kan. Jadi kita jangan merasa paling soleh, satu. Jangan merasa paling taat, dua. Jangan sombong, tiga. Jangan sepelekan dakwah, empat. Jangan kita abaikan ketika ada orang lain. Bisa jadi kita tergelincir, bisa jadi kita jamaah sekalian keliru dalam pemahaman itu. Maka karena itu ada satu dalam kisah Nabi Nuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turibat alaihim dhillah aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa turibat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa fi ayatil ukhra wa idza aradna an nuhlikal qaryah amarna mutrafina biha fafasaqu biha haqqa 'alal qaul fadammarna tadmira. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran 112, ditimpakan kepada kamu kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali baik hubungan kamu dengan Allah dan baik pula hubungan kamu dengan manusia. Lalu Allah juga menimpakan murkanya kepada kamu dan kemelaratan karena kamu ingkar kepada ayat Allah. Kemudian kamu meninggalkan ajaran-ajaran Rasul, membunuh para nabi dengan tidak hak. Hal itu karena kamu durhaka dan melampaui batas. Quran surah Al-Imran 112. Dalam Quran surah Al-Isra pada ayat yang ke-16 Allah menambahkan, apabila kami ingin membinasakan satu negeri, wa idza aradna an nuhlikal qaryah amarna mutrafiha, maka kami akan suruh orang-orang kaya yang ada di negeri itu untuk taat kepada Allah. Fafasaku fiha, tapi mereka berbuat fasik. Orang-orang elit tadi, orang-orang konglomerat, orang-orang kaya itu haqqa 'alal qaul, maka berlakulah firman Allah kepada mereka, fadammarna tadbira, kami binasakan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Selanjutnya kita bersalawat kepada Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang Ustaz hormati tentu Ketua BKM kita Pak Haji Tukinjan, kemudian seluruh pengurus, dan juga tentunya pada wabil khusus semua jamaah kita, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tak tersebut gelar, yang kecil tak tersebut nama, semuanya dimuliakan, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ustaz mohon izin tadi terlambat karena tadi Ustaz lewat dari Jalan Cemara. Makanya Jalan Cemara ini kalau jam-jam segini sangat padat dan juga hampir tutup jalannya. Ada juga tadi yang tukang beca itu dia nurunkan kelapanya di tengah jalan itu, sehingga
agak lama tadi, sehingga mohon izin, mohon maaf Ustaz atas keterlambatan untuk melaksanakan pengajian ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita ini mengambil tema tentang kenapa terjadi bala dan bencana ini menurut perspektif Al-Quran dan juga dari hadis Rasul. Nah, jamaah sekalian, kita tahu mungkin juga ya kota Medan juga kota-kota lain seperti Tebing, bahkan Binjai. Ustaz dengar itu Binjai itu 30 TPS pemungutan suara ulang atau PSU juga dari Serdang. Bahkan Medan ini kalau nggak salah 60 TPS pemungutan suara ulang ya. Terlepas dari kita tidak bicara politik siapa yang menang, tapi ini bahagian daripada kalau boleh kita musibah ya. Bahkan mungkin jamaah sekalian ini yang paling besar kalau saya paling besar ya. Kenapa? Karena Ustaz itu sering sama istri ini kan hobinya jalan-jalan, sambil ngaji, kadang kosong hari jalan naik sepeda motor, kalau berdua aja sepeda motor, kadang kalau subuh kayak gini naik mobil. Itu lewat dari ada kanal namanya di daerah Marindal itu nggak pernah masuk air sampai ini proyek ini membahas ini kenapa dibuat kanal ini, itu apa itu sekian lama dari tahun 93 Ustaz di Medan ya, mungkin 30 tahun juga loh ya. Jadi jamaah sekalian nggak pernah Ustaz lihat air, tapi semalam kami coba lihat lagi itu airnya masuk, dan itu di hari banjir itu sampai tinggi, luar biasa. Dari sungai, luapan sungai Deli. Mungkin kalau tidak ada kanal banjir itu udah habis semua itu dengan tekanan air yang begitu deras itu. Karena memang namanya September, Oktober, November ini kan, Desember ini kan ember-ember ini. Dan biasanya itu puncaknya nanti di Desember. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu sisi sungainya mengecil, sisi lain ada perumahan-perumahan elit, ada hotel-hotel mewah, gedung-gedung tinggi yang mengecilkan itu. Walaupun juga di sisi lain ada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu. Tapi tidak di bantaran sungai itu pun, di sekitar, bahkan ada ya Ustaz kita juga itu teman, dia itu orangnya lembut. Nah, kayak Pak Haji itu kerja lembut kan. Jarang dia itu, kalau Ustaz kan suaranya agak kritis, agak besar, dia lembut orang. Ustaz Jainuddin, sekretaris tabligh kita, beliau itu sangat lembut sekali, ceramah pun lembut. Tapi semalam itu dibuatnya statusnya di Facebooknya, sudah kena banjir kami di Bromo ini, mati lagi lampu, mati lagi pam, lengkaplah penderitaan ini, ya kan? Ya, tak pernah banjir di rumahnya. Jadi itu masuk ke rumah itu hampir setengah meter. Bahkan jamaah sekalian, Ustaz di UIN itu udah langsung dibagikan pada seluruh dosen, pegawai, cleaning service semuanya yang terdampak banjir untuk mengisi Google Form dan mengirim foto, sehingga akan diberikan bantuan. Kenapa jamaah sekalian, Bapak Ibu? Karena ada yang sudah sampai dengan atap rumah, di atap itulah mereka mengungsi. Itu kan luar biasa. Ya, kalau kita di sini alhamdulillah bisa lihat relatif aman ya, relatif aman. Tapi kalau Ustaz lihat itu ke Bandara Kuala Namu pun ada namanya sport center, tempat pon itu pun banjirnya tinggi. Sehingga orang kalau ke Kuala Namu itu Ustaz lihat itu dari tol, ada tol itu harus potong dari sana. Kalau dari jalan Batang Kuis itu banjirnya luar biasa. Itu genangan airnya. Bahkan ada yang melakukan drone itu kan kamera yang di atas itu, di kawasan mulai dari Percut, mulai dari Cinta Rakyat, Cinta Damai, kemudian Percut itu luar biasa kalau kita perhatikan genangan air itu. Bahkan ada kawan yang mengamera, ada namanya bagan Percut itu. Bagan Percut itu kan ada yang namanya temboknya itu, tembok air itu kalau dia jebol saja temboknya itu masyarakat rumah itu akan rata. Jadi masih ada tembok atau yang menghalangi sungai gitu tadi. Ustaz lihat juga di Tebing begitu. Kota Tebing itu kan sungainya itu di tembok itu, kalau dia jebol itu habislah seluruh
kota Tebing itu di sekitaran Sungai Padang itu. Ini jamaah sekalian. Jadi tentunya upaya-upaya pemerintah, upaya relokasi, upaya untuk daerah aliran sungai itu ikhtiar kita. Jadi tidak boleh hanya sekedar akal saja, tidak boleh hanya sekedar kajian ilmiah saja ini. Tapi di dalam Al-Quran tadi Allah ingatkan, duribat alaihi musibah. Bagaimana pandangan Al-Quran dengan musibah? Maka Allah katakan ditimpakan kamu kehilangan. Aina masukimu, di mana saja berada. Sekalian bahkan Singapura juga kena, bahkan Malaysia juga kena, Filipina. Luar biasa. Ditimpakan kamu kehinaan. Kenapa? Illa bihabli minallah. Hubungan kamu dengan Allah. Jadi kita ingkar kepada Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah, membelakangi ayat-ayat Allah, durhaka kepada Allah. Ini jamaah sekalian. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Juga hubungan kita secara horizontal kepada manusia. Jadi dua-dua ini kita pelihara. Baik kita secara ritual, baik juga kita secara sosial. Baik ibadah kita kepada Allah, juga baik hubungan kita dengan manusia. Inilah hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan ini harus kita cari. Nah jamaah sekalian, dilanjutkan ayat itu, wa ba'u bi ghadabi minallah. Allah kembali menimpakan murkanya. Allah kemudian menimpakan kepada kita. Kalau Ustaz baca di hadis itu ya, ini dari ayat Al-Quran tadi surah Al-Isra ayat 16 itu. Ini lebih dahsyat lagi ayatnya ini. Di ujung ayat itu tadi kan, padammarnahu tadmira. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Negeri ini negeri mana saja, ya. Kalau di dalam ayat kan, wa idza aradna an nuhlikal qaryah. Kalau kami ingin membinasakan satu negeri, satu kaum, satu bangsa, ya satu komunitas, satu masyarakat itu, kalau kami mau menghancurkan, kami suruh orang-orang elit, orang-orang terpandang, orang-orang kaya untuk taat kepada Allah. Fafasaku fiha, mereka berbuat fasik. Maka di dalam hadis qudsi yang saya baca itu, sebenarnya Allah sudah mau menghancurkan bumi ini, sudah mau membinasakan negeri, sudah mau menghancurkan seluruh alam ini. Jadi bukan hanya kita di sini di Medan, bukan hanya Sumatera Utara, bahkan dunia ini Allah hancurkan. Artinya Allah janjikan juga. Coba kita lihat itu dalam surah Al-Zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kan? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau dunia ini mau digoncang segoncang-goncangnya dan seluruh isinya dihamburkan, kemudian manusia itu diterbangkan seperti aneh-aneh, ya. Tazulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Jadi ini jelaskan dalam surah Al-Qaryah juga begitu. Al-Qaryah mal-Qaryah wa ma adraka mal-Qaryah. Yauma yakunu nasu kal faratil mabsus. Seperti aneh-aneh, kapas diterbang. Wa takunul jibal kal ibnil manqus. Gunung pun dicabut dari akar. Allah bisa. Longsor kita lihat itu bagaimana dari debu-debu viral, bagaimana dari sekitar PDAM Tentangani. Kenapa ini? Nah jamaah yang dirahmati Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kata Allah dalam hadis qudsi masih ada 4 lagi pertahanannya. Kalau nggak ada yang 4 ini, padammarnahu tadmira, berlakulah, maka dunia ini hancur sehancur-hancur, negeri hancur sehancur-hancur. Apa yang 4 ini? Yang pertama, dalam hadis qudsi itu dikatakan masih ada sholat berjamaah. Alhamdulillah di masjid kita Mukhlisin ini masih banyak sholat berjamaah, ya masih terjaga, subuh pengajian kita masih ramai. Ini kita jaga. Jadi inilah salah satu pilar kenapa dunia ini belum dikiamatkan Allah, karena masih ada sholat berjamaah. Yang kedua jamaah sekalian, masih ada majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis Quran.
masih banyak rumah Quran, masih banyak pesantren, masih banyak rumah tahfiz. Kalau tidak ada majelis pengajian, teruslah kita ngaji. Terus walaupun kita ingin tahunya, misalnya ada yang ustaz juga di sini, nggak apa-apa ngaji, bukan sekedar ilmunya, tapi ta'limul qulub, hati kita disatukan. Bukan dari hadis juga dikatakan ada taman surga singgah. Inilah taman surga itu singgah. Kalau ke taman Simale misalnya berapa biayanya? Ada di Karo sana perbatasan daerah. Mau masuk aja kalau mobil 300.000 parkir. Kalau per orang berapa lagi biayanya? Kalau nginap kamar paling murah 2 juta. Hanya nengok taman Simale. Tuh makanya orang kalau bikin dosa itu banyak biayanya bikin dosa. Coba kalau mau bikin dosa itu, orang kalau mabuk berapa? Narkoba berapa? Orang kalau misalnya mau maaf ya, ada ke diskotik berapa biaya masuk diskotik itu? Ya kan? Kalau mau judi online berapa habis uang kita? Bikin dosa itu mahal, tapi orang suka. Ibadah ini ke sini apa yang diminta gitu? Ada yang diminta di depan masjid itu. Sini uang masuk masjid biar dapat surga, nggak ada. Gratis semuanya kita ini. Paling kalau ada kokain pak kita masukkan, itu pun tak ada paksaan. Tapi yang gratis ke surga ini orang tidak mau. Tapi yang bayar sampai bangkrut, habis duit dijual, mau orang ke neraka. Kan luar biasa. Ayo jamaah sekalian, orang ini kan semuanya mau ke surga. Ayo semuanya, tanyalah pelacur itu, tanyalah pencuri pemabuk, mau masuk surga. Nanti masuk neraka nggak mau. Orang semua masuk surga. Bagaimana caranya masuk surga? Taat. Orang tidak mau masuk neraka. Bagaimana cara masuk neraka? Jangan maksiat. Kita mau masuk surga tapi maksiat jalannya. Mana bisa ya neraka? Kita nggak mau masuk neraka tapi nggak mau taat. Nah inilah. Jadi kalau kita mau masuk surga itu banyak gratisnya lah. Ke masjid ini dibangunkan masjid, dicantikan, ada AC-nya, diundang lagi guru-guru ustaz dengan segala strategi dakwah, metodenya, public speakingnya, gayanya, kan masing-masing ustaz itu punya ya ibarat masaknya. Ini ustaz ini masak, ada nasi goreng spesial, ada yang ramuannya enak, bumbunya enak. Kalau ayatnya itu juga tergantung bumbunya saja. Itulah yang disebut dengan ilmu retorika itu. Kalau yang lain bisa kita bacanya, tapi ada orang caranya seperti apa menyampaikan ayat ini. Nah, ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ali Dayat gini gayanya, Ustaz Khalid Basarama gini lagi, Ustaz Safiq begini lagi penyampaiannya, Ustaz Somad gini lagi modelnya, kan macam-macam Ustaz ini. Ustaz Kasar Latif gayanya lain lagi, bikin jamaah itu bisa segar kalau misalnya ada job-job ringan. Itulah namanya buku itu kan. Nah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini mau masuk surga maksiat, kita nggak mau masuk neraka, nggak mau taat, ya nggak bisa. Ya, kalau mau masuk surga taat sama nih. Kita ini semua mau kaya, betul. Semua mau kaya, tapi kita kalau mau kaya kerja keras. Kita nggak mau miskin, jangan malas. Tapi masalahnya kita ini mau kaya tapi malas, mana bisa? Kita ini nggak mau miskin tapi nggak mau kerja keras. Maka ada istilah itu yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha kita. Maka majlis ta'lim ini, jadi yang pertama sholat berjamaah, yang kedua majlis ta'lim, taman surga. Jadi walaupun kita berilmu, walaupun misalnya ustaz yang ngaji juga di depan ustaz itu, dengarkan ngaji juga, karena di sini ada malaikat yang mohon ampun sama Allah, sehingga ketika keluar dari majlis ini dosa kita diampuni oleh Allah. Banyak sekali bonus-bonusnya. Bahkan di hadis itu disebutkan man salaka tariqan, siapa yang melewati jalan-jalan tariqan ilman, dan di situ ada ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, itu akan memudahkan jalan ke surga. Setiap langkah kita itu memudahkan jalan ke surga.
dan menjauhkan kita dari neraka. Itu banyak kali hadis-hadis yang menyebutkan pentingnya ilmu tadi. Nah, jamaah sekalian, ini majlis Quran, ini majlis Rasul, ya majlis hadis-hadis Rasul, majlis agama. Ini makanya belum terjadi kiamat ini. Yang ketiga, sedekah. Masih ada yang sedekah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada istilahnya gerakan amal soleh. Walaupun terkadang ada yang menanggapi kok dibaca-bacain gitu kan. Ini sekian 300.000, ini 500.000, dan ini kok dibaca-bacain, ya kan? Ada yang hamba Allah. Ya di Quran itu memang dua-dua boleh, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Kenapa sembunyi-sembunyi? Khawatir kita nanti jadi riya. Kenapa terang-terangan? Mengajak orang, ini tukang becak, infaknya 50.000, saya kontraktor kok 50.000, malu. Itu namanya ngajak orang. Yang kedua, jamaah motivasi. Jadi motivasi, masa guru infaknya 100.000, saya kan kepala sekolah, malu. Saya kan pemborong, malu. Saya kan dokter. Iya, tetangga saya ini hanya jualan saja di pajak, jual sayur 100.000. Saya dokter, sekali makan kalau dokter, kawan-kawannya 5 orang udah 500.000. Kan ada rumah makan tuh sekali makan 500.000, 5 orang. Mahal kali. Ada ustaz yang kayak gitu. Coba lewat. Ada daerah Tanjung Pura makan. Cobalah di pinggir sungai itu. Makan ini semuanya ditunjuki, ikan-ikan apa semua ditunjuk. Kami ada 18 orang, segitu selesai makan. Habis itu ustaz tanya, berapa? 1.800.000. Banyak. Coba ada ini ya kan, habis semua anggaran. Tapi ada yang kayak gitu rumah makan. Ada yang rumah makan itu kalau di pinggir jalan kopi 3.000, 5.000. Ada yang kita itu minum kopi, berapa kopinya? 30.000 ustaz. Ya kan, tergantung tempatnya. Ada yang kangkung di pinggir jalan cuma ya kangkung 5.000, tapi ada yang 50.000. Mahal kali. Ya, apalagi ini tengoknya kita di pendatang, apa yang tengoknya singgah itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedekah itu menunda terjadinya bencana. Apalagi di tengah-tengah sekarang banjir ini, marilah kita ulurkan bantuan. Dari masjid kita dikumpulkan pakaian-pakaian. Kalau bisa jangan hanya layak pakai yang baru juga. Karena coba yang kali itu rumahnya, kemudian mobilnya itu udah terendam, perabot udah habis semuanya, tak ada lagi. Coba bayangkan itu, mereka di mana tidurnya, di tenda pengungsian di mana gitu. Coba kita tidak hanya bersimpati, simpati itu kasihannya, itu simpati. Waduh ditimpa, itu simpati hanya sekedar kasihan, hanya sekedar dari luar, itu namanya simpati. Kalau empati dari dalam, merasakan, kalau saya ada yang kena, kalau rumah saya ada yang setinggi atap itu namanya empati. Sehingga kita berinfak, sehingga kita membantu, memberikan donasi. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, silakan. Mungkin ada melalui ormas. Kita pun dimui, Ustaz pun dimui juga wakil ketua, itu sudah sampaikan, kita kumpul lah bantuan dana, MUI Medan, kumpul, sudah mulai pakaian dayak, pakai beras dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, berikanlah donasi bantuan kepada saudara kita. Ya, makanya disinilah kalau kita lihat, memang kalau Allah ingin memiskinkan kita sebentar saja, makanya taatlah kepada Allah. Ini mau panen, padinya udah mau panen, coba bayangkan. Tapi tiba-tiba banjir, padi tadi kan udah mulai keluar apa tadi kuning itu, kemudian udah mulai apa? Banjir, hancur semuanya. Itu ada petani 10 hektar atau misalnya 3 hektar, padinya udah siap mau panen. Padi hanya 5 hari lagi dihantam. Yang namanya padi kayak beras itu kan kalau kena air dia busuk. Maka ini yang ketiga, sedekah infak. Kalau di dalam hadis manius zakat, jangan tahan zakat. Kalau ada orang yang menahan zakatnya, maka jamaah sekalian, Allah pastikan kena bala dan bencana. Ada yang menahan zakatnya, Allah tahan hujan.
Coba kalau misalnya kekeringan itu sampai 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, kalau terjadi kekeringan, apa yang bisa dilakukan petani? Gak bisa. Makanya Ustaz itu kalau jamaah itu ya di daerah Tandem, ada binaan Ustaz daerah Tandem itu almarhum Bang Nuh dulu. Itu saya itu di papan tulisnya itu zakat padi. Wah, ini luar biasa. Mereka berzakat di daerah Tandem sana, hamparan merah perbatasan dengan Langka. Jadi masih banyak orang yang mau berinfak bersedekah. Maka Allah tahan ini kiamat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, silaturahim. 4 ini kita masih menghubungkan hati, bersilaturahim. Ya, jadi ya udah, kalau di antara kita ini ada yang kan ada metodenya itu, ada yang sholatnya itu jamaah sekalian yang dia sujud. Ustaz mana duluan sujud kita ini? Kalau saya Ustaz tangan dulu. Jamaah kita salafi, jamaah kita yang berpaham dari Sifatul Sholat Nabi Syekh Nasruddin Albani. Kan ada Sifatul Sholat Nabi, itu bukunya bagus. Di situ disimpulkan oleh Syekh Nasruddin Albani mentakhris semua hadis tangan duluan. Itu disimpulkan. Makanya jamaah salafi kawan-kawan kita tangan duluan. Tapi ini sunnah Syekh Sabiq. Kemudian jamaah sekalian Al-Buti, ya ulama juga itu dia menyimpulkan dari hadis Nabi tadi, lutut duluan. Tapi kan tergantung umur. Kalau udah tua, udah encok, ya tangan juga duluan. Kan umur juga. Jadi bagaimana Ustaz 2 hadis ini ada dalilnya dan terdapat dari ulama-ulama yang kuat hadis. Macam mana? Amalkan saja. Yang salafi tangan duluan, yang tarjih Muhammadiyah, yang fiqh sabiq sunnah lutut duluan, silakan. Kita itulah silaturahim. Jangan kita mentakfirkan. Wah ini kafir, ini saya paling benar. Jangan kita tarkus salam, gak mau ucapkan salam hanya karena bedanya tangan dulu, lutut dulu. Ustaz saya dua-duanya gak setuju. Kenapa? Yang lutut dulu saya gak setuju, yang paham fiqh sunnah, yang salafi tangan dulu saya gak setuju. Jadi kau apa duluan? Saya Ustaz kepala dulu. Ya udahlah, amankan aja. Berarti ada paham yang ketiga, kepala dulu. Kalau hancur kepalanya geger, dia tanggung jawab sendiri, masuk ke rumah sakit jiwa, ya kan? Ya ibu-ibu jangan bertengkar gara-gara itu. Jangan bertengkar gara-gara yuharrikuha, menggerakkan jari. Ya udah, kita ini gerakkan jari. Yang penting digerakkan. Mau sekali, mau 3 kali, gerakkan. Ada juga yang sahabat kita digerakkannya banyak-banyak gini. Ada lagi yang diputarnya gini. Udah, itulah amalan dia, menggerakkannya. Karena ketika Ustaz tanya, Ustaz lihat itu, ini untuk mencambuk setan. Jadi biar lemah setan itu diginikan. Coba Ustaz bilang, kalau bisa kau sholat jangan dekat Ustaz. Kenapa Ustaz? Gak khusyuk aku gara-gara dia jadi kau itu aja. Ya kan, udah kesana sini sholatnya. Tapi tetap silaturahim. Tapi ada yang begini ada di dekat kita, ya udah. Tapi Ustaz ini katakan ada choice, ada pilihan-pilihan pendapat itu. Jadi kita menghargai, ya. Jamaah sekalian, termasuk, ini yang paling penting. Ada namanya ahsan amal, ada amal terbaik. Amal yang paling bagus itu ada. Tapi yang lain itu gak boleh kita salahkan. Itulah silaturahim. Silaturahim memanjangkan umur, meluaskan rezeki kita. Memang begitu. Jangankan gitu Pak, mohon maaf. Bahkan Ustaz Tegor itu dari kitab surat Nabi itu, jangankan kita, tanawuh fil ibadah, keragaman ibadah. Kan ada video praktek sholat itu. Ustaz lihat juga di dalam pemahaman salafi pun bisa juga ada perbedaan pendapat. Ada juga. Makanya ada salafi yang di Berayan ini, ada yang didenai, ada yang disimalingkan. Tenang. Contoh gini Pak, Ustaz lihat gitu ya, dalam TV Yufid itu, sholat itu dimungkinkan dan hadisnya sahih. Bagaimana cara mengangkat takbir Allahu Akbar, ya kan? Ada yang gini di bawah telinga, ada yang di atas bahu. Dua-dua ada dalilnya sama kuat. Silaturahim. Tidak hanya itu, waktu takbir bagaimana? Ada yang pahamnya itu
Allahu Akbar sekaligus. Ada juga yang dia jamaah sekalian takbir dulu, Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Takbir dulu baru dia angkat tangan. Ada yang dia diangkat dulu, Allahu Akbar. Ada tiga, dan Bukhari Muslim tiga. Jadi kita terbiasa berbeda pendapat itu. Di sini jamaah sekalian, bahkan di dalam video Salafiyah Nusaliat itu tiga itu ada. Nah ini, tapi ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Kita ngaji, ini amal yang terbaik. Yang lain tak salah. Waktu salam, nah ini. Jadi salam itu bagaimana? Idza kabbara. Apabila imam takbir, kamu takbir. Ijara kama farqau. Jika ruku, kamu ruku. Ijara sajadah fasjudu. Kalau imamnya sujud, kamu sujud. Ikuti. Berarti imam duluan. Jangan ada yang mohon maaf mendahului, pasti batal. Apalagi sama tak boleh, apalagi mendahului. Sama dengan gerakan imam tak boleh. Satu-satunya yang boleh kita sama dengan gerakan imam hanya pada waktu amin. Waktu sholat ada surah Al-Fatihah. Waladhdallin. Maka semua serentak. Itu saja yang boleh sama. Amin. Itu boleh. Ya. Itu bahkan harus sama, karena di hadis dikatakan untuk apa kita sholat berjamaah? Kalau sholat sendiri, sholat berjamaah ini mengampuni dosa. Bahkan di hadis itu dikatakan apabila aminnya imam, amin imam makmum sama, malaikat sama, diampuni seluruh dosa kamu. Itu di hadis itu. Jadi harus sama. Makanya kalau imam itu waladhdallin, tahan dulu waladhdallin itu, baru amin sama dengan imam. Ini kadang-kadang kalau anak-anak duluan, ya kan? Kadang ada yang duluan, nggak boleh duluan. Makanya jamaah sekalian, sholat kita ini apabila ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamd, nggak boleh lama kali. Kalau kita dulu ini ya, lalu naik Allahu Akbar, makmumnya nggak serentak, pasti itu. Makanya kalau Imam Masjidil Haram itu kan sudah Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamid, nggak boleh lama-lama kali. Ini kan ada yang kalau kita sholat karena satu masjid, lama kali naiknya itu Allahu Akbar. Kita boleh bergerak itu di barnya itu Allahu Akbar. Sabar, siap. Boleh bergerak? Nggak boleh. Gerak, baru dia bergerak. Istirahat di tempat, belum boleh istirahat. Gerak, kalau upacara kan gitu kan, baru berbalik. Jadi kapan kita bergerak itu? Allah belum bergerak, Allahu Akbar bergerak. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau imamnya lama kali pas ruku Allahu Akbar, makmumnya beragam sekali nanti. Maka kita kan kalau sholat itu kan kayak komando itu, seperti orang yang perang. Ruku serentak dia, umat itu sopan wajah malaku sopan bersam-sam bersusun lah begitu. Nah, itu tidak menyalahkan yang lain, tapi yang bagusnya sama. Ini silaturahim yang perlu Ustaz sampaikan. Jamaah sekalian, waktu salam, kapan kita bergerak salam? Ibu-ibu, imam itu kalau salam, Assalamualaikum warahmatullah, belum boleh bergerak. Ke kiri dulu imamnya, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan waktu ke kanan itu kita bergerak. Tahan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua itu baru bergerak. Apabila imam salam. Ini kadang-kadang imam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Kawan itu ke kanan juga dia. Kawan ini udah paham amal terbaik, tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Kawan ini ke kiri, kawan
bukan? Jumpa tengah kita katanya kan. Nah ini ya, jumpa tengah. Jadi biar serentak jamaah itu, imamnya masih salam ke kanan, maka kita jangan ke kanan, tunggu. Tapi yang paling penting, Ustaz kadang-kadang juga nengok kalau imam ini sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri juga ada dengar suara. Yes, ada itu kayak gitu. Ustaz pun bingung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Pas ke kirinya diam aja nih. Assalamualaikum. Tidak boleh. Jadi kalau imam itu di hadis itu ya ke kanan dibaca, ya ke kiri dibaca juga. Saya baca juga Ustaz katanya, diskusi lah siap sholat. Saya kan imam Ustaz juga saya baca. Kapan kau baca? Dalam hati. Mana orang ke belakang cara tahu dalam hati? Ya kan? Nah, ini jamaah sekalian, ada berjamaah silaturahim. Kalau apabila terjaga, pertama tadi jamaah sekalian sholat berjamaah kita. Yang kedua, majlis taklim kita. Yang ketiga, sedekah kita. Yang keempat, silaturahim kita terjaga. Maka Allah tunda dihancurkan bumi itu sehancur-hancur. Jamaah sekalian, selanjutnya di dalam ayat Al-Quran tadi Allah sebutkan, ini yang paling penting. Ya, jadi hablum minallah, oke. Hablum minan nas. Pak, ibu-ibu, ini ada Ustaz baca ya dalam satu kisah. Kisah ini jarang diceritakan para ustaz. Kutipnya ini Ustaz lihat dalam Taurat itu ada satu kisah yang menarik. Bapak Ibu tahu nggak banjirnya umat Nabi Nuh? Jadi itulah hebatnya Rasulullah. Rasulullah itu beda doanya dengan Nabi yang lain. Makanya dia Nabi terbaik. Rasulullah itu dia meminta agar ditahan yang namanya azab musibah ketika dia dilempari jangan. Ya kan? Kalau Nabi Nuh itu kan gak sabar, dia lagi dibuatnya kapal, turunkanlah tsunami yang besar itu. Rasulullah gak pernah dia minta diturunkan bala, diturunkan bencana azab kepada umatnya. Itulah Rasulullah. Makanya jamaah sekalian, ketika kita perhatikan Nabi ada beberapa bulan sholat subuh itu kunut ya, kunut yang namanya kunut nazilah dalam perang, kemudian meminta pertolongan Allah, kemudian melaknat orang-orang kafir, orang musyrikin ketika subuh itu. Turunlah Al-Quran surah Ali Imran mengatakan, ya Muhammad jangan kamu laknat mereka. Makanya jamaah sekalian kan yang namanya kunut itu kan waktu tertentu saja. Waktu tertentu saja. Ya ketika misalnya Israel puncak-puncaknya banyak kejadian, waktu tertentu. Dan itu kalau saya lihat kunut subuh kadang tidak subuh aja. Tapi pernah kami itu waktu tahun 2007 naik haji itu, ketika itu juga masalah Palestina, waktu itu Ibnu Masjidil Haram ya melaksanakan kunut nazilah itu pada waktu sholat maghrib, ada yang pada waktu sholat isya. Ya ini jamaah sekalian. Jadi tidak, kalau yang namanya kunut nazilah itu saya tidak hanya dilaksanakan pada waktu subuh saja. Nah, ini makanya dalam hadis itu disebutkan. Jadi Rasulullah ini tidak mau dia melaknat umat. Dia minta ditahankan itu. Ya inilah bedanya doa Rasulullah. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya itu? Ya udah, pukulnya tongkat lewat, habis Fir'aun dan segala pengikutnya. Kemudian jamaah sekalian, Nabi Ibrahim habis Namrus dengan segala nyamuk itu menyerang, kemudian termasuk Namrus itu kan bala bencana itu hebat. Tapi kan Fir'aun itu kan tetap ingkar kepada Allah. Udah bersukai semuanya, darah, udah pun nanti ada belalang, udah pun ada berbagai binatang-binatang, tapi tetap aja dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada yang tadi. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada yang menarik. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini umatnya ini yang beriman kan puluhan saja, sekitar 80 orang saja yang beriman. Istrinya ingkar, anaknya membelakangi ayat Allah, Kanaan, sampai akhirnya turunlah tsunami. Nah, Ustaz tidak melihat dari sisi ini, kisahnya akan panjang, tapi satu. Ternyata Nabi Nuh ini yang ingkar, yang musyrik, yang membelakangi Allah, yang durhaka, ditenggelamkan semua.
yang menarik itu istrinya selamat. Tapi dia tetap disebutkan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, perumpamaan orang-orang yang kafir disatukan wa'bra'atullah seperti perumpamaan istri Nuh dan Lut, tetap disebutkan walaupun istrinya masuk di kapal itu. Kenapa begitu? Karena istrinya Nabi Nuh itu menghina Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh ini kok dibuatnya kapal? Udah gila itu suami saya. Dari ibu-ibu, suami jangan dihina, suami jangan direndahkan. Inilah yang terjadi. Walaupun akhirnya istrinya masuk di kapal itu, tapi anaknya ditenggelamkan oleh Allah. Karena dia katakan air tsunami ini nanti setinggi pohon, setinggi rumah saya manjat pohon, pohon saya manjat bukit, bukit saya manjat gunung, gunung saya lompat ke langit. Dan ketika itu terjadi dan di tengah ombak gulungan air bah itu meninggal anaknya Nabi Nuh menangis. Kata Allah, laisa min ahli, wahai Nuh itu bukan lagi keluarga, bukan ingkar kepada Allah. Ini jadi kalau ada anak kita yang ingkar, keluarga kita yang ingkar, istri kita yang ingkar, suami kita laisa min ahli, bukan keluarga. Itu disebutkan Allah. Sehingga Nabi Nuh tegak dan kuat. Satu, yang kedua dari kisah Nabi Nuh, kan istrinya naik di kapal, tapi ada satu umatnya yang soleh itu digulung tsunami. Hati-hati, jadi orang soleh pun bisa digulung tsunami juga, karena kita mungkin tidak amal ma'ruf nahi munkar. Ya, tapi yang menarik dari Nabi Nuh ini, umatnya tadi kenapa dia digulung tsunami air bah itu? Dalam kisah itu dikatakan, jamaah sekalian, umatnya ini kira-kira kita di masjid ini. Hati-hati, ini pelajaran bagi orang yang soleh. Siapa kita yang soleh, yang rajin ngaji, yang aktivis dakwah, hati-hati, ini pelajaran bagi kita. Ketika dia ini udah mulai air naik, kata Nabi Nuh, wahai umatku yang beriman, naiklah ke kapal ini, naik, karena air itu tinggi. Jadi air itu sudah sampai di lutut. Datang, ada satu orang dia berzikir, dia iktikaf kira-kira di masjid itu. Datang pada budak, Pak, air sudah setinggi lutut, Pak. Ini mau tsunami, Nabi Nuh udah nunggu. Apa katanya? Kau aja lah dari kapal itu. Aku pasti ditolong Allah. Aku kan orang soleh, aku orang taat, orang soleh, ditolong Allah. Kau aja yang naik, aku tidak naik. Lalu kemudian air itu setinggi pinggang udah. Datang satu lagi mendatangi dia. Pak, kata Nabi Nuh, naik kapal Pak, kita mau setinggi-tingginya nih Pak, naik Pak. Aku pasti ditolong Allah. Aku gak perlu naik kapal Nabi Nuh. Aku akan selamat karena aku zikir, karena aku ibadah, karena aku orang beriman. Kau aja naik. Dua. Yang ketiga, zaman airnya setinggi begini, sudah kerombongan. Datang satu berenang Pak, disuruh Nabi Nuh ini berenang dia. Dikatakan, Pak, ayolah Pak naik kapal Pak. Air sudah di leher, nanti Bapak tenggelam. Saya, Allah langsung menolong saya. Kalian aja yang naik, nggak mau dengan sombongnya dia begitu loh. Kesimpulan dari kisah ini, naiklah semuanya kapal Nabi Nuh. Yang kecuali satu yang soleh ini, hati-hati yang soleh. Ada kesombongan dalam diri kita, hati-hati. Apa yang terjadi? Maka tsunami air tadi menggulung yang soleh, satu orang korban. Hati-hati. Jadi jangan sombong, jangan merasa diri kita sudah paling dekat dengan Allah, jangan merasa kita langsung ditolong Allah. Nah, dalam riwayat tadi dikatakan, Bapak Ibu yang menarik jamaah sekalian, ketika dia meninggal itu dia gugat Allah. Dia bukan Allah. Dia pertanyakan Allah dalam riwayat. Dia katakan, Ya Allah, kenapa Engkau tidak menolongku? Aku mau meninggal dalam keadaan tsunami air bah. Kenapa Engkau tidak menolongku? Bukankah aku berzikir? Bukankah aku beriman? Bukankah aku taat dekat denganmu ya Allah? Kenapa enggak Kau tolong aku ya Allah? Kali ini dia menggugat Allah karena dia mati dalam keadaan tsunami. Apa jawaban Allah? Sederhana saja. Hati-hati, sederhana saja. Apa kata Allah? Hai orang beriman yang mengaku soleh, aku sudah menolongmu
belum ingatkan. Itu izinku, itu perintahku, itulah dakwah itu. Ingatkan. Tapi kau katakan, aku orang taat kepada Allah, langsung menolong Allah. 3 kali aku menolong. Yang kedua, sewaktu dipinggang. Yang ketiga, itu aku yang menggerakkan, kata Allah. Tidak bisa cakap apa-apa lagi. Maka ketika ada orang berdakwah mengingatkan kita, hakikatnya itu perintah Allah. Selamatkan kita atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian ini, jadi kita jangan merasa paling soleh, atau jangan merasa paling taat, 2, jangan sombong, 3, jangan sepelekan dakwah, 4, jangan kita abaikan ketika ada orang lain. Bisa jadi kita tergelincir, bisa jadi kita jamaah sekalian keliru dalam pemahaman itu. Maka karena itu ada satu dalam kisah Nabi Nuh itu, ada orang soleh yang mengaku taat beriman, tapi karena dia sombong merendahkan orang lain, anak muda. Kau ini siapa kau ini? Allah menolongku. Maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu tidak hanya hablum minallah, hablum minan nas. Sekali lagi saya katakan, tidak hanya taat ritual ibadah kita sama manusia, kita jangan sombong merendahkan orang. Siapa itu? Kau kan anak semalam. Oh, kau pula mengingatkan saya. Hati-hati. Jadi itu namanya tadi ditimpakan kehinaan, kecuali hablum minallah wa hablum minallah. Sekalian ibu-ibu, termasuk juga yang terakhir ini, kita perlu ya, kita perlu membantu menolong. Kemudian kita laksanakanlah sunnah Rasul. Mohon maaf Pak, ini kalau bisa dipiralkan itu ya kan. Ada namanya standing party. Tahu standing party? Ini kan lagi modern, artis. Itu kan melanggar sunnah Rasul itu standing party. Standing party itu pesta berdiri. Awak diundang Ustaz di hotel mewah, segitu diundang gak ada kursinya, pesta. Awak mendoakan barakallahu lakum. Jadi kalau model orang elit, model orang kaya, bangsawan, pejabat, kemudian konglomerat, itu nanti makanannya berjejer. Gak ada tempat duduk, jadi makan sate sambil berdiri, bakso sambil berdiri, kutip sedikit-sedikit, ada namanya kebab sendiri, kemudian dimsum sendiri, udang, makan sambil berdiri keliling. Itu dilaknat Allah. Karena jamaah sekalian, kita ada adab, ada akhlak sunnah Rasul, makan dulu. Tangan kanan baca bismillah, jangan membazir. Kan itu sunnah Rasul. Awak Ustaz disuruh makan berdiri, mak tinggalkan bisa ya kan? Ya, jadi hati-hati jamaah sekalian, tetaplah hidupkan sunnah-sunnah Rasul itu di saat pesta. Ini kadang mohon maaf pesta ini, ibu-ibu terutama nanti selama ini mencinta bagus dari pesantren, segitu pesta cukur alis sampai botak, biar hidungnya kayak mancung kayak orang barat. Ngapain kita kayak orang barat? Pakai silikon, mancung. Tidak usah, orang barat aja mau jadi orang Indonesia kok, pakai naturalisasi. Bahkan orang itu bela tim nasional, menang kita lawan Arab 2-0. Bentar lagi mudah-mudahan masuk Piala Dunia ya kan. Orang barat aja pun suka dengan orang Indonesia. Kita kok udah beginilah hidup kita ini, udah syukuri. Banyak orang yang menyesal pakai silikon itu ya, banyak menyesal. Turun ke bawah, udah kayak hantu Ustaz itu. Ibu udah kayak hantu. Saya nggak suami, makin benci suami. Ya kan, dia buat sayang suami itu akhlak, ada tutur kata, ketaatan, tidak tusyus, tidak durhaka. Apalagi ibu-ibu kalau panjang rambutnya, sayang kali suami. Kalau yang ini kan kalau panjang, bilangnya pun panjang saya panjang rambutnya. Kalau pendek, saya katanya kan sedikit aja, pendek aja sayangnya. Ya itu diantara sunnah Rasul. Jadi ibu-ibu ada akhlaknya yang utama. Ini kan susah juga, ibu-ibu ini kan ras terkuat di dunia ini, ya kan? Perempuan ini ras terkuat di dunia ini, ya. Jadi ini kalau apalagi kalau ada uang 100.000 di belakangnya perempuan menari, 50.000 perempuan menari, 20.000 perempuan menari. Kasihlah uang itu, menari dia. Awak kasih 1.000, 4 hiburan bawa golok, ya kan? Kejar-kejar nyawa. Apa kau buat 1.000? Kau beli
Ya, jadi ini namanya perempuan ini istri ras terkuat di dunia. Ya, sekuat-kuat jenderal masih ada di atas jenderal istrinya, ya kan? Ya, sekuat-kuat ustaz masih ada di atas istri ustaz. Sekuat-kuat ahli mukjizat masih ada yang hebat istri ahli mukjizat, ya kan? Ya, itulah namanya ras terkuat di dunia. Itulah. Tapi ibu-ibu mohon maaf, ada yang penting. Ini ada istri ustaz. Ridho suami itu yang utama. Ridho suami. Seperti istri Nabi Nuh, tapi istrinya ingat neraka. Disebutkan di Quran surat Tahrim ayat 12 13 itu. Tapi Fir'aun istrinya disebutkan di surga. Wa imra'atu Fir'aun, perumpamaan orang beriman seperti istri Fir'aun. Coba yang Asia. Ya, tadi ibu-ibu yang paling utama itu. Kalau istri kita solehah itu ambil. Kalau suami kita mau berangkat kerja ini istri. Kalau berangkat kerja itulah salam, ustaz salam, ciumnya tangan ustaz cium tangan istri. Udah capek masak apa gitu kan? Cium, ya ustaz kening, sini, kan gitulah ya kan? Nah, kalau yang sini rahasia lah, ya. Kalau ini jangan rahasia. Kalau ini agak lama dikit, kalau istri kita lah ya. Dan tidak kami istri dipegang jalan dada. Di sini kami obat itu. Ustaz berceramah, ridhoi saya. Mas mau kerja, ridhoi saya. Sebanyak apapun tahajud ibu, zikir baca Quran ibu, gak diterima Allah kalau gak ridhoi saya. Minta ridho suami, kalau anak minta ridho orang tua. Nah inilah yang utama, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah ada pesta, standing party, makan berdiri dan segala macam. Kalau Ustaz baca dalam hadis ya, orang yang minum berdiri, makan berdiri itu monyet, ya kan? Wah, monyet banget. Nanti kalau bilang nanti sama orang-orang yang kaya itu makan berdiri, bodan betul. Mampus orang dikejar-kejar, ya kan? Jadi jamaah sekalian, jagalah hablum minallah, jaga hablum minannas, jaga ketaatan kita, jauhi maksiat, laksanakan sunnah-sunnah Rasul, akhlak-akhlak dalam hidup ini kita jaga. Insya Allah kita terhindar dari bala, insya Allah kita terhindar dari mara bahaya, dari bencana, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah sekalian pengajian kita pada kesempatan ini. Yang paling utama Ustaz sampaikan kepada kita semua bahwa ini musibah bencana ini mungkin ini bagian daripada teguran dari Allah. Ingat, bisa jadi kasih sayang Allah sayang kepada kita agar kita bertobat. Tapi ini bisa peringatan, ingatkan kalian lalai warga Medan dan sekitarnya Sumatera Utara. Asal janganlah ini sebagai azab dan hukuman. Maka sebagai penutup ceramah ini, Ustaz kutip apa yang dikatakan Ibn Adi. Sesampainya di laut, kukabarkan semua kepada karam, kepada obat, kepada matahari. Tinggallah aku sendiri terpaku menatap langit. Bukit Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang sering salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam yang bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini saja, terima kasih. Nasrul minallah fathul qarib. Mohon maaf karena Ustaz jam 9 harus ceramah ke Bahoro ini. Pengajian di Bahoro. Jadi Ustaz harus menuju ke Bahoro. Mungkin mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan, tidak ada banjir. Ustaz biasanya kalau ceramah ke Bahoro itu udah bawa baju mandi sama istri. Mandi, kalau perempuan kan ada mandi syariah, baju muslimahnya kan mandi kan, ya. Tapi kalau sana ini macam mana ini? Apa yang mandi? Airnya terus semua, nggak usah kita langsung balik, ya kan? Ya ini jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Mari kita ulurkan donasi, bahagian daripada ta'awun menolong kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau ada bantuan-bantuan kita, apakah melalui Piala Aziz Muhammadiyah, melalui masjid kita ini juga serahkan, misalkan ke MUI atau apa, untuk disampaikan bersama-sama. Ya, kalau sendiri-sendiri kita bisa juga sendiri, tapi tak terlalu kuat. Ibarat ini kalau banyak, dia langsung sampai pada sasaran yang tepat dan bisa digunakan lebih bermanfaat. Ini saja, terima kasih.
Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.